Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf secara bahasa artinya tempat keluar huruf. Adapun secara istilah, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara yang disukunkan padanya, sehingga kita bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Makharijul huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama makharijul huruf secara umum dan makharijul huruf secara khusus. Adapun secara umum, makharijul huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama al-jawfu, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, dan yang kelima al-khaysyum. Adapun secara khusus, di mana pada setiap makhraj umum itu terbagi lagi ke beberapa tempat yang berbeda, dan inilah yang insyaallah akan dibahas secara lebih rinci. Dengan adanya makhraj yang berbeda-beda ini, manusia bisa merangkai sebuah kata. Karena kata tersebut tersusun dari huruf, sedangkan huruf merupakan suara yang dihasilkan dari makhraj tertentu. Maka sebuah kata atau kalimat hakikatnya adalah kumpulan makhraj yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian jumlah makhraj secara khusus. Para ulama tajwid dan ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai jumlah tempat keluarnya huruf ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Ibnu Jazari mengatakan 17 tempat, kemudian Sibawai dan Syatibi mengatakan 16 tempat, kemudian Qutrub, Ibnu Kaisan dan Al-Farra mengatakan 14 tempat, adapun pendapat yang lain mengatakan 29 tempat. Syekh Utsman bin Sulaiman Murad dalam Al-Salsabil berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makharijul huruf. Hal itu terbagi atas 3 pendapat mazhab sebagai berikut. Menurut Qutrub ada 14, menurut Sibawai ada 16, menurut Al-Khalil dan Ibnu Jazari ada 17. Pendapat inilah yang sekarang dipegang oleh kebanyakan para ulama ahli tajwid. Kemudian kita masuk kepada makhraj yang pertama, yaitu makhraj al-jawf. Imam Ibnu Jazari berkata, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Pada al-jawf ini terdapat alif dan saudara-saudaranya, yaitu huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya napas. Al-jawf secara bahasa berarti rongga, mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Keluar huruf mad yang 3, yaitu alif, ya mad, dan waw mad. Atau keluar 3 vokal asli, yaitu harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat dhammah. Ketiga huruf mad disebut huruf jawfiyah karena keluarnya mulai dari rongga tenggorokan sampai mulut. Makhraj ini adalah makhraj yang paling luas dan bebas, tidak terikat pada tempat tertentu, dan tidak nyata dalam memusatkan suara. Begitu pula huruf-hurufnya, semuanya dapat bersanding dengan seluruh huruf hijaiyah yang hidup atau berharokat. Oleh karenanya, makhraj ini disebut dengan makhraj muqaddar. Kemudian kita masuk ke makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halqu. Al-halqu secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan. Secara lebih rinci, mencakup bagian yang dimulai dari pita suara, tepatnya di sekitar jakun bagi laki-laki, hingga ke tenggorokan paling luar, yakni bagian akar lidah yang bersentuhan dengan ufula atau anak lidah. Pada makhraj al-halqu
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi, yang artinya pangkal tenggorokan, yang mana pada pangkal tenggorokan ini mengeluarkan 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf h. Kemudian bagian yang kedua yaitu wasatul halqi, tengah tenggorokan. Pada tengah tenggorokan ini juga mengeluarkan 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf h. Dan yang ketiga bagian adnal halqi, tenggorokan bagian luar, yang juga mengeluarkan 2 huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Sehingga pada makhraj al-halq ini secara keseluruhan mengeluarkan 6 huruf yang terbagi menjadi 3 tempat. Kemudian kita masuk ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj al-lisan. Pada makhraj al-lisan terdapat 10 makhraj untuk 18 huruf. 10 makhraj ini terbagi dalam 4 bagian lidah, yaitu pangkal lidah, tengah lidah, sisi lidah, dan juga ujung lidah. Pada pangkal lidah mengeluarkan huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian di tengah lidah yang mendekat ke arah langit-langit maka akan keluar huruf jim, shin, dan ya. Kemudian kedua sisi lidah yang melingkar dari sisi pangkal lidah di sebelah kanan hingga ke sisi pangkal lidah sebelah kiri akan mengeluarkan huruf dad. Kemudian mengeluarkan huruf lam. Di pangkal lidah di makhraj lisan juga mengeluarkan huruf lam, huruf nun, huruf ro, huruf to, dan ta, sod, zai, sin, dha, zal, fa. Dan itulah untuk huruf-huruf di makhraj al-lisan. Kemudian kita masuk ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj asy-syafatain. Pada makhraj asy-syafatain ini merupakan makhraj yang menggunakan 2 bibir pada saat menyebutkannya, atau melibatkan salah satu atau bahkan kedua bibir untuk melibatkannya, untuk menyebutkan huruf tersebut. Pada makhraj asy-syafatain ini huruf yang keluar yaitu huruf mim, ba, fa, dan waw. Kemudian kita masuk ke makhraj yang terakhir, yaitu al-khayshum. Dari al-khayshum atau rongga hidung keluar huruf-huruf gunnah. Imam Ibnul Jazari berkata, wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Makhraj gunnah adalah rongga hidung. Suara mengalir melalui rongga hidung tatkala huruf mim dan nun diucapkan. Namun aliran suara yang mengalir ke rongga hidung bertingkat-tingkat. Kondisi yang paling sempurna adalah ketika nun dan mim yang ditasydidkan. Makhraj al-khayshum merupakan makhraj mukammil atau penyempurna. Adapun makhraj lisan dan pada nun dan makhraj bibir pada mim merupakan makhraj mukammal yang disempurnakan. Pada prinsipnya makhraj khayshum berfungsi tatkala makhraj lisan atau bibirnya menjauh. Tatkala lisan atau bibirnya merapat, maka makhraj khayshum menjadi fasid karena aliran suara dikeluarkan melalui jauh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kekurangan atas ilmu yang saya miliki. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.